Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Florida Buran dengan NIM D0123146 Prodi PGSD membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Menurut saya, implementasi ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora merupakan suatu integrasi yang menerapkan aspek etis, moral, dan sosial dalam pengembangan serta penggunaannya. Kita tahu bahwa penggunaan teknologi di zaman sekarang itu sangat luar biasa. Penggunaan teknologi banyak digunakan oleh banyak orang, baik di dalam bidang pendidikan, seni, budaya, dan sebagainya. Tetapi di sini ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan dalam penggunaannya sehingga benar-benar kita menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dengan lebih baik. Nah, kemudian etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi. Misalnya bertanggung jawab. Ketika saya menggunakan teknologi HP contohnya, ini saya mempunyai tujuan. Tujuan saya tentunya yang positif. Contohnya memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas hidup saya dengan cara menonton YouTube atau sebagainya. Jadi di situ saya belajar bagaimana saya cara meningkatkan kualitas hidup saya. Kemudian kedua, saya menghindari penyalahgunaan teknologi. Artinya saya benar-benar menggunakan HP untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tidak menyebarkan berita hoax. Nah, itu salah satu etika juga dalam penggunaan IPTEK. Kemudian ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini ada dua hal. Bisa juga untuk teknologi ramah energi, yang artinya kita menggunakan HP atau laptop atau televisi secukupnya. Dalam arti kalau sudah waktunya selesai digunakan, dimatikan. Artinya kita tidak menggunakan daya listrik yang terlalu berlebihan. Contohnya ketika saya mengecas HP, kalau sudah full ya sudah saya cabut. Nah, seperti itu. Kemudian pengelolaan limbah elektronik. Ketika di rumah saya memiliki HP atau laptop atau televisi yang rusak, tidak semerta-merta saya membuang begitu saja, ya kan? Jadi bisa saja saya bisa mengantarkan ke tukang elektronik yang bisa memperbaiki. Nanti di sana mungkin dimodifikasi jadi tidak membuang limbah sembarang tempat, karena ini sangat berpengaruh juga untuk kesehatan kita, kesehatan lingkungan. Nah, kemudian implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memang benar-benar sangat diperlukan. Contohnya di dalam dunia pendidikan. Ketika saya mengajar anak di dalam kelas, saya mengenalkan warna, bentuk. Maka yang saya gunakan adalah saya membuka YouTube. Nah, di situ ada suara, ada musik, ya, ada warna-warna yang begitu indah. Nah, ini akan sangat membantu untuk murid saya akan lebih mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan sudah pasti anak-anak pasti senang dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian bisa juga saya sebagai seorang guru atau sebagai calon guru mau belajar tentang bagaimana saya cara mendidik anak-anak dengan lebih baik.
Ya, dengan itu tadi mungkin saya membuka Google atau membuka YouTube atau mungkin dengan mengikuti pelatihan melalui Zoom meeting seperti itu. Nah, ini yang dari segi pendidikan. Contoh lainnya di bagian seni. Nah, ketika ada seorang seniman, dia mempunyai hasil karya yang sangat luar biasa. Contohnya dia menciptakan lagu, ya kan? Nah, ini lagu yang sudah diciptakan bisa diupload ke YouTube dan bisa dinikmati, dilihat dan ditonton banyak orang. Nah, ini juga salah satu contoh dari penggunaan teknologi. Kemudian di sisi lain, seorang karya seni, dia membuat karya seni yang sangat luar biasa. Misalnya contoh sederhana, dia membuat keranjang atau membuat tas, hasil karyanya sendiri, diupload di media sosial dan ditonton banyak orang. Ya, orang mungkin akan tertarik, mau membeli. Nah, ini juga salah satu daya tarik untuk para pengusaha pengrajin untuk menghasilkan uang. Nah, ini benar-benar menurut saya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang memang sangat luar biasa. Akan tetapi benar-benar kita harus memperhatikan etika, tata cara, aturan dalam penggunaan handphone atau media sosial. Contoh konkret yang saya alami dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi seperti HP, ya. Ketika di dalam kelas saya mengupload sesuatu, membuat video, sebelum saya mengupload video yang ada di dalam kelas, saya harus minta izin ke orang tuanya. Apakah boleh saya mengupload video yang kegiatan di dalam kelas? Kalau misalnya kan orang tuanya tidak memperbolehkan, ya sudah, berarti pas video wajah anaknya saya blur atau memang tidak saya videokan. Nah, tapi ketika ada juga orang tua yang sangat setuju anaknya divideokan di dalam kelas, dia juga ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana keadaan anaknya di dalam kelas. Nah, namun terkadang juga banyak penggunaan HP yang saat-saat ini memang sangat luar biasa ya. Kadang orang tua dengan melihat keadaan seperti tadi yang saya contohkan ketika saya mengupload video yang terjadi di dalam kelas. Nah, ada orang tua memang yang tidak menerima ya. Jadi ini bisa jadi suatu perkara yang besar. Jadi ya itu tadi kuncinya adalah pentingnya kita menerapkan etika, aturan dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, contohnya HP tadi. Jadi kita tidak sembarang upload gitu ya, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan untuk orang lain. Karena mungkin orang tuanya merasa dirugikan ketika anaknya diupload. Kok kenapa anak saya diupload ya tidak izin dulu. Nah, ini salah satu contoh konkret. Nah, begitu. Kemudian di sisi lain, mengimplementasikan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya ada baiknya, ada negatifnya. Ini tergantung dari kita sebagai pengguna. Kita juga bisa menerapkan ke anak-anak kita di rumah bagaimana cara menggunakan handphone. Contoh konkret yang saya lakukan di dalam rumah kepada anak-anak saya. Anak-anak saya memberi waktu, mereka boleh menggunakan handphone ada pada hari-hari tertentu. Jadi tidak setiap hari. Nah, kecuali mereka mempunyai tugas dan membutuhkan HP, boleh. Tetapi bukan berarti saya membiarkan begitu saja, tetapi tetap saya memantau apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Jadi ini sangat perlu karena membatasi anak untuk
tidak serta-merta menonton begitu saja, karena ini akan sangat berpengaruh pada pola pikirnya, perilakunya yang dia tonton setelah menggunakan alat elektronik. Begitu pendapat saya tentang bagaimana mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Homanaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.